Hai siswa-siswi kelas 12 IPS semuanya. Bertemu lagi di video pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Minggu ini kita masih melanjutkan materi bab 4, yaitu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Silakan ambil buku textbook kalian dan pelajari dari halaman 161 sampai selesai. Kita mulai dari lingkungan hidup. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Lingkungan hidup merupakan komponen yang ada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Secara umum, lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah semua makhluk yang menempati bumi, terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Menurut fungsinya, faktor biotik dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, organisme yang dapat menghasilkan makanan, konsumen, organisme yang hanya memanfaatkan hasil, yang ketiga, pengurai, organisme yang berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Lingkungan yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah benda-benda mati di bumi tetapi mempunyai pengaruh pada kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya, antara lain udara, tanah, air, dan sinar matahari. Kriteria kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas yang pertama, nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Yang kedua, melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan. Secara garis besar, kriteria pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut. Pertama, dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional. Kedua, secara nyata dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan sebagai berasal dari suatu komunitas. Yang ketiga, merupakan bagian integral dari identitas budaya. Berikut kita akan melihat contoh pemberdayaan komunitas masyarakat adat yang ada di Indonesia. Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai keragaman kearifan lokal, kearifan tradisional, dan budaya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etik dan moral, serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Kita mulai dari yang pertama yaitu suku Dayak Iban di Kalimantan. Adapun kearifan lokal dari suku Dayak Iban, yang pertama mereka sangat menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, adanya aturan satu kepala keluarga maksimal 1 tahun hanya boleh menebang 30 batang pohon saja. Yang ketiga, mereka menolak tawaran investor untuk mengubah hutan adat menjadi perkebunan lahan sawit. Berikutnya adalah suku Rejang Jurukalang di Bengkulu. Yang pertama, adanya Undang-Undang Simbur Cahayo dijadikan sebagai referensi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat Jurukalang. Kearifan lokal yang kedua yaitu Tanai, yaitu hamparan tanah dalam lingkungan komunitas adat yang dimiliki secara komunal atau bersama. Berikutnya suku Wana di Sulawesi Tengah. Kearifan lokalnya yang pertama, ada acara ritual yang masih menganggap hutan memiliki kekuatan gaib. Yang kedua, ada 14 bentuk praktek ritual kearifan lokal yang dijalankan masyarakat Wana dalam melestarikan hutan dan lingkungan sekitar.
Berikutnya adalah suku Naga di Jawa Barat. Kearifan lokalnya diantaranya yang pertama, tempat pemukiman suku Naga diapit 2 buah hutan, yaitu Luwung Biu dan Luwung Larangan. Yang kedua, di kedua hutan itu tampak hijau dengan berbagai jenis tumbuhan yang secara sengaja dibiarkan tumbuh secara alami. Yang ketiga, kawasan hutan kedua dikeramatkan karena di sana dimakamkan leluhur suku Naga. Berikutnya, suku Kajang di Bulukumba. Kearifan lokalnya diantaranya yang pertama, mereka memperlakukan hutan seperti ibu yang harus dihormati dan dilindungi. Yang kedua, mereka mempraktikkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Yang ketiga, masyarakat mempraktikkan sebuah agama adat yang disebut dengan Putuntung. Berikutnya, suku Mentawai di Sumatera Barat. Kearifan lokalnya diantaranya masyarakat Mentawai sangat menjaga hutan dari sampah. Berikutnya, suku Pedalaman masih memakai cawat dan bertato di sekujur tubuh. Lalu yang ketiga, setiap pohon yang akan ditebang ada ritualnya yang dipimpin oleh si kere atau dukun. Peranan pemberdayaan komunitas masyarakat adat yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengatasi masalah globalisasi dan ketimpangan sosial. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai suatu strategi untuk mengatasi permasalahan sosial dan ketimpangan sosial. Lalu yang kedua, dalam kehidupan ekonomi, masyarakat nelayan dapat diarahkan agar dapat menjual ikan dengan nilai jual yang lebih baik. Lalu yang ketiga, dapat sebagai sarana penguatan jati diri bangsa. Demikian video pembelajaran untuk pertemuan minggu kedua. Itu artinya seluruh materi kelas 12 telah selesai kita pelajari. Kita akan berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.